Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membaca tentang Ayub. Judul renungannya adalah Iman yang Teguh. Setiap kita pasti pernah mengalami hari yang kita sebut sebagai hari yang buruk. Mungkin hari itu adalah hari saat kita mendengar pernyataan menyakitkan seperti ada kanker, Anda dipecat, atau aku ingin bercerai. Dunia akan seakan runtuh di depan mata. Boleh dikatakan hari itu adalah hari yang buruk bagi Ayub. Di hari itu, dia mendengar pernyataan yang menyakitkan. Ironis, pernyataan yang menyakitkan itu tidak hanya satu, tapi serentetan. Harta kekayaan Ayub lenyap dalam sekejap. Lembu sapi dan keledai-keledai betina dirampas orang-orang Sheba. Kambing domba habis dilalap api dari langit. Unta-unta dibawa lari dari orang Kasdim. Dan yang paling menyakitkan, 10 anaknya semuanya tewas. Lalu bagaimana respons Ayub? Sungguh menarik, Ayub tetap teguh dalam imannya sekalipun ia sangat berduka. Ayub berdiri, ia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya lalu sujud menyembah Allah. Katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari buruk mungkin tiba, tapi jangan pernah kita melepaskan iman kepada Tuhan. Seburuk apapun pernyataan kita terima, teruslah kita percaya kepadanya. Menyandarkan hidup kita kepadanya, percaya Tuhan memegang kendali atas hidup kita dan Dia memampukan kita melewatinya. Di akhir ujian hidupnya, keadaan Ayub dipulihkan dan ia mendapat berkat sebanyak 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 10. Belajar dari kehidupan Ayub, kita yakin Tuhan mampu mengubah hari kita yang buruk menjadi amat baik. Berbekal iman yang teguh, kita dapat sampai pada saat di mana kita melihat Tuhan mengubah hari kita yang buruk menjadi baik. Nah, hari ini kita akan membaca tentang Ayub, ya. Kita baca ayatnya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Esokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anak yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum-minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, karena seorang pesuruh pada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, di sini dikatakan Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu adalah menjelaskan orang yang seperti apakah si Ayub. Di sini dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita pecah-pecah ada 4 ya. Ini orang itu saleh dan jujur, taat kepada Allah, takut kepada Allah, dan menjauhi kejahatan. Jadi orang ini benar-benar rohani sekali. Ayat 2 dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi Ayub diberkati dalam keturunannya juga. Tidak secara hanya materi, tetapi keturunan. Nah, materi memang belum diceritakan di sini ya. Materi diceritakan di ayat ketiga. Dikatakan begini. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Maybe gelarnya Ayub ini Grace Rich Middle East, gitu ya. Jadi ini memang benar-benar kaya sekali. Jadi fakta yang ketiga, fakta yang pertama kan katakan Ayub itu orang-orang yang rohani. Fakta yang kedua, dia diberkati dalam hal keturunan. Fakta yang ketiga, dia diberkati dalam hal harta bendanya. Jadi bisa jadi ini adalah tabungan Ayub atau investasi berupa aset hewan, gitu ya. Lembu, keledai, dan kambing domba, serta ada unta. Kemudian Ayub diberkati dalam hal usahanya juga, yaitu dia punya onta. Onta sebagaimana yang kita tahu digunakan sebagai sarana untuk transportasi. Jadi kemungkinan ya Ayub memiliki bisnis ekspedisi zaman kuno, gitu ya. Nah, kemudian diceritakan di ayat keempat, kebiasaan kehidupan yang hedonis daripada anak-anak Ayub. Jadi anak-anak yang lelaki mengadakan biasa pesta di rumah, masing-masing menurut giliran. Dan anak laki-lakinya kalau misalkan 7, 1 minggu ada 7 hari, berarti setiap hari pesta nih. Dan ketika saudara perempuan itu diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Jadi saking kayanya, sampai setiap hari anak-anak dari Ayub ini pesta terus. Terus apa yang dilakukan Ayub ketika melihat hal ini? Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub panggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku ini sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Jadi dari sini karakter berikutnya yang kita bangun dari Ayub adalah Ayub sangat mempedulikan kebutuhan spiritual atau kehidupan rohani dari keluarganya. Jadi sangat concern terhadap kerohanian anak-anaknya. Bahkan Ayub tidak menyayangkan hartanya untuk dibuat korban bakaran. Nah, sapi sama kambing itu kan mahal. Tapi dia melakukan itu kalau misalnya pestanya 7 hari dalam 1 minggu. Ya dia juga melakukan 7 hari dalam 1 minggu mempersembahkan korban tiap hari. Demi untuk korban bakaran. Untuk pengampunan dosa daripada anak-anaknya. Bukankah Ayub adalah orang yang tidak terikat sama harta? Kalau kita melihat yang seperti ini, itu karakter berikutnya yang kita tahu tentang Ayub. Nah itu fase yang pertama. Fase yang kedua dari perikop ini adalah, ini kita lihat pembicaraan conversation surgawi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah anak-anak Allah di sini masih merujuk pada makhluk surgawi yang merujuk pada malaikat. Anak Allah itu macam-macam ya istilahnya. Bisa anak Allah merujuk pada Yesus Kristus.
memperkenalkan diri sebagai anak Allah. Cuma untuk Yesus Kristus ini biasa disebut dengan monogenes huios. Artinya anak tunggal Allah. Itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 18. Dan seseorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah monogenes huios yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Terus yang ketiga, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 atau Galatia 4 ayat 5. Cuma perbedaannya kita adalah the adoption essence. Nah, hal ini pernah dibahas dalam renungan harian yang sebelumnya, tetapi sengaja saya ulang supaya kita tahu istilah anak Allah itu bisa merujuk pada setidaknya 3 pengertian, yaitu kepada malaikat, kepada Yesus, dan kepada para pengikut Kristus, yaitu kita sekalian. Nah, sekarang kita pada fase yang kedua, bagian yang kedua. Bagian yang pertama tadi adalah anak-anak Allah berkumpul. Bagian yang kedua ini pembicaraannya Tuhan dengan iblis. Tuhan tanya kepada iblis, dari manakah engkau? Jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, Tuhan ngomong, perhatikan Ayub enggak? Hambaku Ayub. Jadi sampai sini kita lihat Ayub mendapatkan tempat khusus di hati Tuhan. Karena kalau enggak mendapatkan tempat khusus di hati Tuhan, enggak pernah Tuhan pasti akan bilang, kamu lihat Ayub enggak? Nah, kalau sudah ngomong gitu, pasti mendapatkan tempat khusus. Terus karakteristik Ayub di ayat 1 itu diulang lagi di ayat yang ke-8. Dikatakan gini, orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi daripada kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub itu takut kepada Allah? Ini kalimat iblis ini provokatif. Ya. Jadi iblis ini sangat-sangat provokatif. Menganggap kesetiaan Ayub kepada Tuhan itu berbanding lurus dengan berkat yang diterima Ayub. Artinya kalau misalkan Ayub itu diambil daripada semua berkatnya, maka Ayub itu sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Ayat 10 lebih provokatif lagi. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi seolah-olah Tuhan itu sangat sayang sekali sama Ayub. Diberkati secara keturunan, diberkati secara harta benda, diberkati macam-macam usahanya itu berhasil. Memiliki budak yang berlimpah-limpah. Ya kalau orang mengalami masa nyaman itu ya pastilah tetap setia kepada Tuhan. Jadi artinya iblis itu mempertanyakan kecintaan Ayub kepada Tuhan. Itu dipertanyakan oleh iblis. Kemudian ayat yang 11. Kelihatannya ada challenge ini ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala sesuatu yang dipunyainya. Dia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu daripada dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi ada semacam tantangan. Tuhan ngomong izinkan, oke, enggak apa-apa. Kalau itu yang menjadi penghambatmu, aku tahu Ayub seperti apa. Jadi sebenarnya usulan iblis itu sangat mengerikan ya. Karena menyerahkan apa yang dipunyai Ayub itu ke dalam tangan iblis. Tetapi Tuhan menerima tantangan dari iblis ini. Karena Tuhan mengenal Ayub lebih daripada iblis mengenal Ayub. Karena apa yang dituduhkan iblis terhadap Ayub itu ngawur. You know? Nah aplikasi praktisnya itu gini ya. Disalah mengertikan adalah hal yang umum terjadi di dunia ini. Tetapi kemurnian dan ketulusan akan menjadi bukti yang tak terelakkan. Sehingga kesalahan mengertian akan diluruskan oleh bukti tersebut. Diulangi lagi ya. Disalah mengertikan itu hal yang umum terjadi di dunia ini. Tetapi kemurnian dan ketulusan akan menjadi bukti yang tak terelakkan. Sehingga kesalahan mengertian akan diluruskan oleh bukti tersebut. Saudara tidak perlu takut disalah mengertikan oleh orang lain. Selama saudara memiliki ketulusan dan kemurnian dan kebenaran, maka bukti-bukti yang merujuk pada kebenaran itulah yang pasti akan menang. Dalam hal ini Ayub tetap setia. Iblis salah dengan mengatakan kalau tak ambil semua Ayub pasti meninggalkan Tuhan. Itu kan pemikiran iblis. Tetapi Tuhan tahu Ayub itu mencintai Tuhan. Bukan karena apa yang dia punyai.
Tetapi memang secara pribadinya, secara dasarnya Ayub itu mencintai Tuhan. Ayat 14. Datanglah seorang pesuruh pada Ayub. Ini mulai ya. Judulnya ini iblis mulai beraksi. Jadi lembu sapi membajak keledai-keledai binatang makan rumput. Langsung datang orang Sheba. Pukul habis rampok gitu ya. Ini dari tempat usaha Ayub mulai diserang oleh pihak eksternal. Kalau bahasa dunia modern mungkin saingan usaha sudah mulai grogoti omset nih. Market share hilang semua nih. Sehingga membuat perusahaan kesulitan. Nah ini orang-orang Sheba melakukan seperti itu. Gitu ya. Berikutnya sementara orang itu berbicara. Jadi baru belum selesai ngomong. Datang orang lain. Api telah nyambar dari langit. Membakar serta makan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Jadi bukan hanya materinya yang hilang. Karyawannya pun dibakar habis. Hanya aku sendiri yang luput. Jadi tempat usaha Ayub diserang tapi dengan cara yang berbeda dengan cara yang pertama. Kalau yang pertama tadi pihak eksternal orang. Kalau yang ini faktor alam yang menjadi penyebabnya. Bukan saingan usaha. Jadi contohnya enak-enak ngirim mesin ke luar negeri. Kemudian ekspedisinya kapalnya karam. Kena angin ribut. Nah mesin ini tenggelam piye. Terus kemarin itu misalkan ada orang usaha perkebunan. Banyak tiba-tiba diserang oleh serangga. Padahal bulan depan sudah panen. Lah kalau diserang serangga tiba-tiba kayak gitu. Tidak ada buahnya. Berarti apapun yang selama ini dikerjakan akan jadi sia-sia. Jadi gagal panen. Itu adalah dua contoh. Ada faktor alamiah yang bisa menyebabkan kerugian dalam dunia usaha. Yang ketiga. Sementara orang itu berbicara. Ini sambung menyambung menjadi satu ya. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, serbu unta-unta, merampas serta memukul penjaganya. Jadi ini bagian pengiriman ekspedisi. Mulai dihancurkan. Ibarat bahasa sekarang adalah begal truk. Ada jalan enak-enak, truknya dibegal tengah jalan. Jadi barangnya tidak sampai ke konsumen dengan selamat. Jadi ada usaha pengiriman yang mengalami serangan yang sangat dahsyat. Yang 18. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain. Anak-anak Tuhan yang laki-laki. Nah sekarang anaknya yang diserang. Tadi kan diceritakan makan-makan, minum-minum di rumah saudara ya. Terus tiba-tiba angin tiup buantar kenceng ya. Dari seberang padang gurun. Rumah dilanda 4 penjurunya. Tidak cuma 1, 4 penjurunya dilanda. Roboh. Seolah-olah tidak ada yang akan terselamatkan. Dan memang benar. Yang selamat cuma orang ini saja. Hanya aku sendiri yang luput. Saudara kalau kita pikir baik-baik ya. Anak-anak Ayub ini direnggut dari Ayub. Padahal Ayub ini sudah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Setiap kali ada pesta. Seolah-olah usaha Ayub ini kan tidak ada gunanya sama sekali. Anaknya tetap meninggal saat berpesta. Seolah-olah Ayub ini usahanya untuk mencegah anaknya untuk berbuat dosa itu sia-sia gitu loh. Tapi itu yang terjadi. Lalu inilah respon Ayub. Ayub itu berdiri, mengoyak jubahnya. Ada 4 berturut-turut kabar itu beruntun, mencukur kepalanya, tanda daripada dia itu bersedih, berduka. Kemudian dia sujud dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku kembali kepada alamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dalam konsep Ayub, Allah itu pribadi yang berdaulat. Ayub ini hanya pengelola dari materi, bukan pemilik dari materi. Anak yang dipercayakan kepada Ayub juga adalah barang titipan Tuhan. Ayub tidak memilikinya. Jadi konsepnya Allah itu pemilik dari semua harta bendanya. Ayub tidak pernah mendasarkan kebahagiaannya kepada harta benda kepemilikannya. Sekalipun kehilangan dari apa yang selama ini dimiliki itu sangat-sangat menyakitkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin hari-hari ini karena kena pandemi COVID-19 ada beberapa dari kita yang akan kehilangan. Entah itu kehilangan daripada saudara, entah kehilangan daripada relasi, kehilangan daripada langganan, omset menjadi turun atau kehilangan daripada apapun itu. Tapi yang intinya adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan bisa memberkati saudara dengan cara yang berbeda dengan yang saudara pikirkan. Saudara mungkin tidak pernah pikirkan cara itu. Tetapi itulah yang Tuhan akan pikirkan dan sediakan bagi kehidupan saudara. Jadi apa yang dilakukan Ayub
menghadapi cobaan yang begitu dahsyat ini, dia tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi tidak ada ceritanya Ayub itu menghujat kepada Allah, memprotes kepada Allah karena kejadian negatif beruntun yang dia alami. Saudara, kalau sekarang ini saudara lihat, ketika pandemi ini terjadi, apakah saudara pernah menyalahkan Tuhan? Engkau kan maha kuasa, kenapa kok pandemi ini terjadi? Ya mungkin saja ada maksud-maksud tersembunyi yang saudara tidak tahu. Saudara itu manusia terbatas. Perlu kerendahan hati untuk mengakui hal itu. Anda terbatas, Tuhan tidak terbatas. Apa yang dia maksudkan jauh lebih tinggi dari semua pengertianmu. Hai manusia yang terbatas. Jadi ingatlah bahwa berdoa kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan memiliki hal-hal yang jauh daripada pemikiranmu. Jauh daripada orang-orang yang bisa meramalkan sesuatu itu jauh. Karena orang-orang itu cuma ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan adalah sang pencipta sendiri yang menguasai daripada dunia ini. Kita tentunya berharap COVID-19 akan berhenti, akan berakhir. Kita tentunya sudah pengen untuk misalkan ada beberapa orang pengen jalan-jalan, kita pengen ke luar negeri, pengen kemanapun. Tapi ada kondisi ketika COVID-19 ini terjadi. Kita coba lihat ada hal-hal positif. Contoh misalkan seminar diadakan secara online. Semua orang bisa mengikutinya. Hal yang biasanya terpikir hanya untuk seminar offline, maka yang terjadi adalah sekarang bisa online. Semuanya bisa ngikuti. Ya toh? Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu lagi. Jadi ada hal positif yang bisa kita petik dari adanya pandemi COVID-19. Ya. Oke, renungan hari ini kurang lebih seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.